kembali berjumpa dengan Severian Zikran dan rekan saya Vidya Pinandita di eLife Enhance Your Best Life. Nah, bagaimana kabarnya Anda, Detikers? Semoga sehat selalu, baik-baik saja. Bagi Anda yang sehat, pertahankan. Bagi Anda yang saat ini masih dalam kondisi mungkin terpapar virus COVID-19, ayo kita berdoa, kencangkan protokol lagi. Semoga kita bisa segera fit. Pokoknya kita harus selalu sehat dan stay happy. Ya Bener kan? banget. Anyway, ini udah tanggal 23 nih. Apa tuh artinya? 23 Juli. Ini kira-kira tanggal apa ya? Tanggal yang spesial pasti. Special. Karena di hari ini, di tanggal ini, kita memperingati hari peringatan anak nasional. Wow. Makanya kita hari ini tuh pengen pakai yang pink-pink biar bisa menebar cinta untuk anak-anak yang ada di Indonesia gitu ya. Bener banget, kita pakai sesuatu yang colorful ya. Tapi kalau bener kita sekali. ngomongin anak-anak nih di tengah pandemi, aku rasa anak-anak tuh bahasan yang selalu menarik loh, Fer. Oh ya? Pertama, Aha. mungkin kita ngomongin kesehatan mereka. Yes. Kemudian juga bagaimana mereka bergaul, bermain, dan terutama bersekolah di tengah pandemi. Atau menikmati pendidikan mereka ya. Yap, bener banget. Dengan Dan- cara online gitu. Kita aja yang udah bongsor-bongsor gitu ya. Mungkin harus beradaptasi dengan cara yang serba online. Nah, gimana dengan anak-anak yang sekolah? Kira-kira apa ya kendalanya ya? Malam hari ini kita akan bahas seputar peringatan Hari Anak Nasional, terutamanya terkait dengan pendidikan. Yang mereka nikmati saat ini adalah pendidikan online. Pendidikan online, wow, kayaknya susah-susah. Tapi ada apa sih baik cerita menariknya ya, Fer ya? Benar, untuk itu kita akan mengundang narasumber kita, atau kita sapa dulu narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol bareng seputar tema kita pada malam hari ini. Halo, selamat datang di eLife, para narasumber yang kami hormati. Halo. Halo, selamat malam Mbak Monica, Ya, selamat malam. Mbak Anissa. Halo, selamat malam. Oke, Ketika- jadi ini adalah narasumber-narasumber kita. Kalau Mbak Anissa sendiri ini adalah seorang parenting content creator juga. Dan nanti kita akan tanya-tanya juga bagaimana nih Mbak Anissa Pengalamannya menghandle gitu ya. benar pendidikan untuk anaknya di kondisi pandemi saat ini. Yap. Dan juga sudah ada narasumber kita juga, ada psikolog pendidikan dan juga founder ya Buaya Preschool Yogyakarta, ada Mbak Monica Priana. Apa kabar Mbak Anissa dan Mbak Monica? Sehat-sehat di sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Anissa juga sehat-sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau ngomongin anak-anak nih, aku selalu apa ya? Ini bahasan yang selalu susah-susah, tapi banyak cerita menariknya, Fer, biasanya. Oke. Makanya aku semangat banget nih buat nanya-nanya sama yang berpengalaman langsung gitu ya, dan yang punya basis dalam dunia psikologi gitu. Mungkin sebagai starter kali ya, kita pengen nanya sama Mbak Anissa dulu, mungkin boleh ya. Mungkin karena Mbak Anissa nih sekarang lagi mendidik anaknya kelas 2 SD sekolah dasar yang menjalani sekolah online di tengah pandemi. Boleh nggak sih Mbak Anissa kasih apa ya, cerita dulu gitu gimana nih pengalamannya menemani dan mendidik anaknya yang sedang di sekolah dasar dan sekolah online ini, Mbak? Jadi sekolah adalah salah satu concern aku banget ya pas punya anak. Aku tuh kayak nyari SD itu dari anakku umur 3 tahun. Jadi aku bener-bener serius banget nyari SD yang sesuai dengan gaya belajar anak, cari SD yang kurikulumnya itu sesuai dengan yang aku mau gitu. Jadi aku bener-bener nyari tahu sekolah yang aku mau gitu. Sampai segala macam toilet, musola, segala macam tuh aku cek semua ya kan. Pengen yang terbaik gitu ya? Ketika udah bayar nih kan, bayar sekolah di Jakarta tuh rata-rata kalau masuk SD, biasanya di daerah lain nggak secepat ini ya, tapi kalau di Jakarta itu bayar masuk SD untuk Juli tahun depan itu biasanya sudah di Oktober atau November tahun sebelumnya. Jadi nggak ada tuh tanda-tanda pandemi sama sekali, kayak Iya ya. kasus pertama aja tuh belum ada. Nah itu aku sudah bayarlah untuk masuk satu SD yang memang udah jadi inceran sejak anakku umur 3 tahun. Begitu pandemi aku kayak, kok jadi sekolahnya tuh berbeda dong ya kan, karena Iya. selama ini aku survei untuk sekolah offline yang aku Iya, cek iya. tuh adalah apakah toiletnya kids friendly apa enggak, apakah selain guru dan kurikulum ya aku tuh ngeceknya tuh bangunan banget gitu. Jadi sekitar seminggu sebelum sekolah online aku minta one on one sama wali kelasnya anakku. Jadi sekolahnya anakku tuh satu kelas 27 anak dengan 3 guru. Aku minta one on one dengan ketiga guru tersebut untuk bercerita bahwa
ekspektasiku seperti ini ya sekolah online, dan anakku tuh sejak kecil memang dengan psikolog 3 bulan sekali kami selalu konsultasi ke psikolog, dan dia memang terlahir difficult, jadi adaptasinya agak sulit. Jadi aku menjelaskan semua ke gurunya anakku bahwa mungkin dia tidak mau bicara, mungkin dia tidak mau menyalakan kamera, hal-hal kayak gitu. Sekitar 1 minggu lah ya aku temenin untuk dia mau ngomong, untuk kayak aku jadi cheerleaders banget nih di sebelahnya gitu kan. Ayo ngomong yang keras ngomongnya gitu ya, jawab pertanyaannya itu tiap hari dia sounding. Tapi setelah itu udah mau, dan akhirnya ya nggak susah lagi sih. Sekarang sih udah nggak ditemenin lagi sekolahnya. Nah, Mbak Nisa, ini kita tahu ya kalau tadi kan ternyata butuh 1 minggu untuk bisa beradaptasi dan ditemenin. Nah, ada keluhan nggak sih di 1 minggu awal, lalu juga makin kesini masih adakah keluhan-keluhan dari anak Mbak Nisa menjalani sekolah online? Keluhan dari anaknya nggak ada, karena anakku tuh kan kelas 1-nya saat sudah pandemi. Jadi dia tuh nggak punya pengalaman sekolah offline sama sekali. Dia tidak punya pengalaman diantar pagi ke sekolah, lalu di sekolah main sama temen tuh dia nggak punya. Dia punya waktu TK, tapi kan teman-temannya pun berbeda ya, gurunya juga berbeda. Jadi bagi dia pengalaman SD adalah seperti ini. Pengalaman sekolah dengan SD adalah wali kelasnya ini, teman-temannya ini, bertemunya memang via Zoom. Lalu bertemu teman-temannya pun via Zoom. Jadi kalau sore-sore dia main game online sama teman-temannya sambil video call, ya memang begitulah dia merasa anak SD itu seperti ini gitu. Jadi nggak ada kesulitan berarti. Nah, aku yakin kalau ibu-ibu yang anaknya mungkin udah kelas 4, kelas 3, mereka mengalami kelas 1 dan kelas 2 di sekolah. Nah, itulah yang mungkin ada adaptasi yang bikin, tapi aku kangen main bola sama teman-teman gitu kan. Tapi aku kangen sore-sore main di luar gitu. Nah, kalau anakku sih untungnya nggak ada, karena ya sejak awal dia sekolah online, jadi dia tidak beradaptasi apapun sebetulnya. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan obrolan, Detikers dan juga Mbak Nisa serta Mbak Monica, nanti kita akan ajak ngobrol juga. Kita mau ajak juga Detikers dimanapun lagi ngapain pun saat ini untuk bergabung bersama kami di sini. Kita bahas seputar pendidikan tentunya di tengah-tengah pandemi ini ya, bahwa sekolah online tuh ternyata beragam, efeknya juga ternyata beda-beda untuk setiap anak. Seperti tadi kalau Mbak Nisa cerita butuh adaptasi dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda, pernyataan Anda juga boleh, tapi jangan lupa ketik nama dan juga asalnya dari mana. Kirim langsung ke via WhatsApp, ada di nomornya ada di layar kita, 0813 8350 2099. Sekali lagi 0813 8350 2099. Bener banget. Kita tunggu pertanyaannya, atau mungkin yang mau sharing juga boleh ya. Karena boleh. kita tahu ya namanya sekolah online, challenge-nya banyak gitu ya. Siapa tahu punya cerita menarik, boleh banget di-share. Dan kita punya hadiah menarik. Benar. Buat teman-teman Detikers yang ceritanya unik atau pertanyaannya boleh banget gitu ya. Iya. Karena produser kita, hadiahnya. Produser kita udah siapin. Sudah disiapkan oleh Bapak produser. Jadi kita tunggu pertanyaannya. Yes. Oke. Nah, baik, kalau tadi Mbak Anissa juga sudah menceritakan bahwa ternyata anaknya tidak sempat mengalami atau menikmati yang namanya sekolah offline. Justru dengan seperti itu tidak terlalu susah untuk mengarahkan anaknya buat menikmati dan menjalani sekolah online. Bagaimana dengan, mungkin kalau kita lihat dari sisi Mbak Monica nih, bagaimana kalau dilihat dari psikologis anak dengan mungkin beragam anak, ada yang udah menikmati sekolah offline, tiba-tiba sekolah online, seperti apa nih Mbak Monica? Ya, oke, terima kasih. Kaitannya dengan tadi ya, bagaimana kita bisa sekolah gitu ya, kan ada perbedaan tuh. Awalnya kita itu bisa tuh ketemu sama teman, terus kemudian hai, ketemu interaksi sama bu guru dan lain sebagainya, main-main seperti itu. Nah, sekarang kayak gitu ini dihadapkan dengan kondisi yang harus online. Nah, untuk Mbak Anissa tadi luar biasa ya, tidak ada keluhan sama sekali. Misalnya seperti itu, Mbak Anissa bisa berkomunikasi gitu ya dengan gurunya. Bilang langsung sama gurunya, Bu, saya pengen ngobrol, saya pengen ini loh, cerita tentang anak saya itu seperti ini. Itu luar biasa. Sehingga kemudian di situ ada kesepahaman. Nah, tapi kemudian
ada loh di luar sana yang kemudian dengan kondisi yang daring seperti ini atau yang kemudian masuk ya yang pertama kali kayak gitu itu tergagap-gagap gitu ya enggak nah itu apa saja toh misalnya gagap-gagapnya atau kaget-kagetnya kayak gitu sehingga kemudian perlu penyesuaian ya perlu adaptasi terhadap kondisi yang ada saat ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah rutinitas. Ya nggak Mbak Nisa? Rutinitas kan setiap hari itu kalau misalnya sebelum pandemi kita bisa berangkat jam berapa kayak gitu ya. Terus makan jam berapa, bangun tidur jam berapa, tidur jam berapa kayak gitu. Nah, setelah pandemi bagaimana? Wah, bubar jalan. Dan gitu. Ya, kita jadi seenak mungkin ada yang sebagian ya ritmenya itu kacau balau seperti itu. Makan terus bangunnya siang-siang kayak gitu karena aku kan bebas gitu ya. Mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan penyesuaian dengan rutinitas. Terus juga ada nih, task komitmen atau bagaimana dia itu berkomitmen untuk mengerjakan apa yang dideliver oleh guru atau sekolah. Seperti itu. Itu kalau misalnya anak kita kayak gitu ya, masih belum mandiri, task komitmennya itu belum ada, itu sulit gitu ya. Minggu kemarin hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah, saya ditelepon oleh teman kayak gitu ya. Beliau seorang dokter begitu di tengah kondisi yang saat kemarin itu benar-benar lagi naik kayak gitu. Dia curhat ke saya kayak itu. Mbak, kok kayak gini tugas belum apa-apa sudah ada tugas kayak gini. Padahal anak saya ini kayak gitu. Ini tuh kalau mau ngerjain itu harus dengan ibunya kayak gitu, harus didampingi ibunya seperti itu. Nah, aku stres Mbak kayak gitu. Itu nanti kayak gimana, awal aja udah kayak gitu, itu keluhannya seperti itu. Jadi perlu juga bagaimana kita membangun bagaimana anak ini bisa berkomitmen atau menyiapkan anak ini berkomitmen terhadap tugas-tugasnya seperti itu dan juga tahu aturannya. Nah, ini juga penting nih. Gitu. Kalau Zoom itu sangat beda ya. Kalau misalnya kita dengan tatap muka langsung kayak gitu. Kalau Zoom jamnya jam berapa kayak gitu ya. Kalau ada Zoom ya, maksudnya kalau online seperti itu. Terus kemudian nanti aturannya apakah harus dibuka open semua kayak gitu kita juga perlu kita pahamkan kepada anak seperti itu aturannya jangan sampai kayak pengalaman ini mungkin banyak juga ya kemarin beberapa waktu lalu saya mau interview gitu ya menginterview anak SMK ya calon SMK kelas 10 gitu di sebuah SMK di wilayah Jogja seperti itu. Nah itu dalam wawancara gitu ya, dalam wawancara itu anaknya itu atas rapi pakai badai atau seragam, tapi bawahnya pakai apa? Pakai apa juga kira-kira? Oke, celana pendek. Bisa jadi pakai celana pendek gitu atau pakaian biasa. Nah, jadi itu yang perlu dipahamkan dan juga lingkungan sekitar kondisi orang tua, terus rumah itu juga yang perlu kita prepare. Seperti itu. Gitu, Mbak. Wah, ternyata harus ditanamkan dulu nih ya pemahaman awal kepada anak terkait dengan aturan dalam menjalani program sekolah online ini gitu ya. Nah, Mbak Monica, kalau aku tak kerucutkan dari penjelasan Mbak Monica barusan bahwa sebenarnya pendampingan itu penting, tapi karena mereka harus belajar memahami aturannya, kemudian juga ada komitmen tentang sekolah yang dia jalani setiap hari gitu. Artinya mungkin ada titik tertentu di mana anak ini entah ya ada melepas pendampingannya atau enggak. Kalau kita sih mungkin awam memahaminya
anak-anak namanya sekolah online gitu ya, nggak ada turun tangan langsung dari gurunya, mungkin butuh pendampingan entah dari orang tuanya atau kalau saudara-saudaraku itu banyak yang didampingi sama kakak-kakaknya gitu Mbak di rumah. Jadi yang ikut ngajar kakaknya ya. Kerjasama ya Kerjasama antara keluarga itu penting ibu, banget. ayah dan juga kakak-kakaknya. Seperti yang tadi disinggung sama Mbak Monica. Nah, pertanyaannya biasanya pendampingan ini berapa lama sih Mbak Monica? Atau idealnya berapa lama ya? Atau memang sebenarnya baiknya pendampingan ini tidak mencapai fase dilepas tangan sama sekali gitu Mbak? Kira-kira seperti apa nih Mbak baiknya terkait pendampingan? Ya, kaitannya dengan pendampingan ini terutama berkaitan dengan usia ya, tergantung dengan usianya juga ya. Kalau putranya Mbak Anissa, kelas berapa Mbak Anissa? Kelas 3 ya? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 masih didampingi kan ya Mbak ya? Enggak. Wah, udah mandiri ternyata. Mandiri ya? Enggak. Jadi memang di sekolahnya itu memang mereka membuat konsep gimana biar anak tidak perlu didampingi orang tuanya. Karena kan banyak juga orang tuanya kerja ya. Jadi mereka bikin kelas-kelas kecil. Jadi ada beberapa pelajaran yang memang satu guru hanya 4 anak. Jadi memang ke-handle gitu sama gurunya. Tapi aku tahu nih sekolah-sekolah yang memang satu guru menghadapi 27 anak itu sudah pasti orang tuanya harus mendampingi. Gitu. Oke, berarti di sekolahnya Mbak Anissa sistemnya itu sudah terbentuk gitu ya Mbak ya? Bagaimana bisa menginvolve kayak gitu ya? Anak didiknya biar terkoneksi gitu ya dengan pembelajarannya. Nah, alhamdulillah beruntung Mbak, itu sudah agak lebih meringankan, ya seperti itu. Tapi juga di luar sana, detiker semua kayak gitu, terutama untuk anak-anak yang masih jenjang PAUD. Nah, kayak gitu kan jelas ya. Kalau PAUD yang saya sehari-hari berkecimpung di sana itu nggak bisa kalau disuruh untuk belajar atau kemudian nanti Zoom kayak gitu, gurunya dan lain sebagainya sebegitu atraktif, terus kemudian anaknya duduk, waduh, sulit kayak seperti itu. Makanya orang tua hadir di situ kayak gitu ya, mendampingi, kemudian mengarahkan, mengajak diskusi dan lain sebagainya. Nah, bahkan kemudian kalau usia-usia SD pun, usia-usia SD awal atau sampai akhir kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 pun sebenarnya butuh juga pendampingan seperti itu, dalam artian bahwa kita perlu terlibat gitu ya. Terlibat dalam bukan dalam artian bukan harus ngerjain tugasnya dan itu bukan gitu ya. Tapi istilahnya ya kamu sampai di mana sih belajarmu kayak ini, tugas-tugasnya bagaimana. Pengawasan gitu ya Mbak Monica ya. Gimana? Dalam taraf pengawasan begitu ya. Ya, terus kemudian mengecek kayak gitu. Gimana nih hasil-hasilnya seperti itu. Nah, itu juga penting banget. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana membuat iklim belajar di rumah itu menyenangkan. Itu poin banget loh seperti itu. Biasanya kalau kita terlibat mendampingi anak kayak gitu, ini ya, kita kalau misalnya nggak bisa mengontrol emosi kita dalam kondisi yang kesusu itu apa ya, tergesa-gesa ya, terburu-buru. Itu kan nanti kalau anak nggak bisa langsung do re mi fa sol kayak gitu, naik seperti itu. Jadi itu Mas, salah satu peran orang tua, keterlibatan orang tua di situ. Baik. Jadi kalaupun mau dilepas langsung juga sebaiknya tidak, tapi tetap harus dalam pengawasan, dikontrol juga dalam setiap pembelajarannya, bagaimana perkembangan pengetahuannya sehari-hari, bagaimana dia menangkap pelajaran juga, biar kita sebagai orang tua juga tahu, ini udah ada perkembangan ini, udah sampai di step ini nih anak saya menikmati sekolah online begitu ya. Well, di sisi lain aku juga menghargai kalau anak ini ada sedikit mungkin ya, ada dilepas supaya dia
memahami sendiri gitu sebenarnya bagaimana sih ini ritme belajarnya dari hari ke hari, apalagi tanpa interaksi tatap muka langsung sama seorang guru gitu ya. Karena aku denger banyak sharing para bunda gitu ya, atau mungkin teman-temanku yang punya pengalaman keluarganya juga lagi sekolah online gitu. Karena challenge-nya tuh di situ, Fer. Challenge-nya tuh gimana membangun suasana biar anak tuh mau mood belajar depan laptop. Aku rasa itu ya challenging sih. Tapi kalau tadi Mbak Monica kan singgung bahwa penting itu ya untuk memberikan pengawasan. Aku yakin sih kalau pengalaman dari Mbak Anissa, rasanya pengawasannya nggak mungkin dilepas 100% juga ya Mbak ya. Aku boleh dengar nggak sih? Karena ini sebenarnya menarik juga bahwa ada pendampingan yang intens mungkin ya dari sekolahnya sehingga anak itu diberi ruang untuk komunikasinya jelas mungkin dengan gurunya karena muridnya tidak terlalu banyak, jadi orang tuanya juga tidak harus sepanjang belajar gitu ada di sebelahnya. Nah, dari Mbak Anissa pengalaman di bagaimana nih Mbak mendampingi anaknya yang istilahnya sudah dalam pengawasan yang intens di hadapan gurunya walaupun via laptop, tapi ada nggak sih turun tangannya Mbak Anissa nih ketika mendampingi belajar seperti apa? Mbak Monica tadi sempat mention ya kalau anak PAUD tuh putus asa. Aku sejujurnya dia keluar TK-nya. Jadi kan kita pertama kali PSBB tuh kayak bulan Maret kan, Maret, April, Mei, Juni. Itu berarti ada sekitar 4 bulan anakku seharusnya masih TK. Nah itu susah banget karena sebelumnya dia pergi ke sekolah kan. Dia pergi ke sekolah, dia kenal teman-temannya. Terus sekarang kayak apa nih di Zoom gitu. Terus kan anak TK itu kan rentang konsentrasinya paling 15 menit gitu kan. Setelah 15 menit lihat kemana-mana segala macam. Terus akhirnya aku putus asa dan ya udahlah udah nggak usah TK aja gitu. Toh dia sudah diterima di SD dan aku juga tidak melihat waktu itu kondisinya kita sedang adaptasi semua ya. Kita sebagai orang dewasa juga adaptasi dengan PSBB. Lalu juga anak kecil juga beradaptasi, dia jadi tidak bisa keluar rumah sama sekali. Jadi itu kondisi yang bukan seperti sekarang yang kita tuh kayak udah biasa ya, jam segini Zoom, jam segini lihat Instagram live, kita tuh ngerasa oh inilah new normal gitu. Tapi pada saat itu nggak bisa kan, kita tuh dipaksa diam di rumah. Itu masa-masa orang yang nyetok hand sanitizer, nyetok apalah makanan kaleng. Nah waktu itu kan, jadi aku kayak nggak bisa nih, aku aja sebagai orang dewasa harus beradaptasi dengan sebuah kebiasaan yang baru. Aku tidak akan memaksa anakku untuk sekolah dulu gitu. Tapi aku bikin komitmen sama dia bahwa nanti kalau SD kamu tidak bisa seperti ini. Kalau SD memang harus sekolah karena pelajarannya lebih susah. Jadi kayak aku sounding bahwa oke, aku setuju kamu tidak perlu TK dulu, tidak perlu melanjutkan TK online, tapi SD harus gitu. Jadi memang soundingnya lama banget ya, berbulan-bulan, sekitar 4 bulan. Sampai akhirnya oke bisa, dan waktu itu kebetulan anakku tuh SPD Mbak Monica, dia punya sensory processing disorder dan makin parah saat pandemi. Jadi dia punya masalah sensori, jadi dia tuh nggak bisa dengar suara terlalu keras, dia nggak bisa lihat cahaya terlalu terang kayak gitu ya. Dan pada saat pandemi itu makin parah sampai tidak mau tidur sendiri, tidak mau ke toilet sendiri. Jadi memang nggak bisa nih, aku adaptasinya tuh sangat-sangat banyak. Sehingga oke nih sekolahnya kita pelan-pelan ya gitu. Jadi di awal dia tidak mau membuka kamera, aku oke, fine, nggak apa-apa. Tapi semua tugas tetap kita kerjain. Jadi ada masanya awal-awal tuh dia nggak mau ngerjain tugas bareng teman-temannya, nggak apa-apa. Begitu Zoom-nya selesai kerjain bareng aku gitu. Jadi komitmennya adalah sekolah itu tugasnya selesai dulu ya di term pertama tuh 3 bulan pertama. Waktu itu juga di setiap term itu ada show and tell. Jadi setiap anak harus presentasi sesuatu yang dia suka, boleh hobi, boleh mainan, boleh cerita liburan gitu ya. Anakku tuh nggak ngomong sama sekali, tidak ada suaranya, hening total gitu ya. Karena memang ya udahlah, aku juga paham dia butuh adaptasi lebih lama dari anak-anak lain gitu. Nah di term kedua dia udah mulai mau nih buka kamera. Jadi udah mulai nyaman sama temen-temennya. Kalau ditanya pun jawab, meskipun pelan banget ya suaranya. Jadi bertahap baru di term ketiga. Jadi baru di semester kedua. Setelah 6 bulan sekolah dia baru mau buka kamera full, mau bicara dengan mic-nya tuh kencang banget gitu ngomongnya, terus juga tugasnya sudah dikerjakan dengan gurunya. Jadi sekarang terdengar lebih mudah tuh karena memang sudah tahun kedua. Jadi aku sudah melalui semua adaptasi itu, sudah melalui masa-masa pendampingan yang aku tuh kerja tuh di sebelahnya dia, di meja belajarnya dia gitu. Aku buka laptop di sebelahnya dia. Tapi karena sekarang sudah tahun kedua, aku juga saat bicara tuh gini, kalau udah kelas 2 nggak bisa lagi seperti itu, nggak bisa lagi kamu nggak jawab pertanyaan guru tuh nggak bisa, pelajarannya makin susah, mana bukunya tebal banget karena dikirim dari sekolah, borak bukunya tuh tebal banget gitu ya, aku kayak nervous sendiri, ini bisa nggak ya gitu. Tapi
ternyata alhamdulillah bisa-bisa aja ya, karena itu sih adaptasinya sudah lama dan bertahap. Jadi aku nggak maksa, nggak bisa karena ini sekolah kamu harus buka kamera gitu dari awal. Aku nggak gitu, tapi aku bilang ke gurunya bahwa Miss maaf ya ini Silo soalnya anaknya begini-begini, jadi harap maklum kalau dia tidak menjawab atau kabur itu tuh ya minta pemakluman guru dari awal. Dan guru-guru juga sebenarnya ngerti ya, karena yang sulit itu kan bukan hanya kita sebagai orang tua gitu, tapi guru juga kesulitan loh. Anak-anak tuh harus konsentrasi dengerin dia gitu ya. Apalagi kalau pelajaran tertentu yang semua anaknya hanya 10 tapi semua anak harus dengerin dia itu tuh susah gitu. Anaknya 10 aja susah apalagi banyak banget gitu kan. Aku kebayang kesulitannya apa. Jadi usahakan komunikasi dengan gurunya juga lancar gitu. Anakku kekurangannya apa, kita juga terima kalau misalnya gurunya ada kekurangan apa. Nah, kalau itu pengalaman dari Mbak Anissa sebagai ibu yang sudah mulai mendukung anaknya dari sejak 2 tahun yang lalu ya untuk bisa menikmati sekolah online. Tapi bagaimana dengan orang tua atau mama-mama muda nih ya, yang inilah di tahun pertama anaknya menikmati sekolah online atau pendidikan online. Kita akan tanya ke Mbak Monica, tapi bentar. Kita coba lihat dulu karena sudah ada pertanyaan via WhatsApp. Ini dari Ibu Heni dari Depok. Pertanyaannya adalah, saya baru merasakan menjadi orang tua SD kelas 1 minggu ini. Kewalahan saya adalah anak susah fokus jika Zoom. Kurang tertarik dan merasa sekolah menjadi bosan. Saya sebagai ibu bekerja yang bekerja WFH kadang susah mengatur emosi juga karena masih harus ada agenda lain. Saya merasa sedih dan bingung. Apa nih tips dan juga strategi terkait dengan hal ini? Mungkin kita langsung bisa ke Mbak Monica. Bagaimana nih Mbak Monica? Ternyata tidak cuma anak aja nih yang stres, ada orang tua juga gitu ya, yang butuh dukungan gitu ya. Butuh pencerahan. Yes. Karena tadi Mbak Monica nyebut challenge-nya itu kayak do re mi fa sol. Menantang kesabaran kita, tapi biar ada makin jelas gitu ya. Monggo Mbak. Ya, ada beberapa hal ya yang ada di situ tadi ya. Pertanyaan dari Bu siapa tadi? Bu Heni kalau nggak salah. Ibu Heni dari Depok. Ya, Bu Heni tadi bahwa gimana sih Mbak biar anak-anaknya kayak gitu bisa fokus kayak gitu ya. Nah, memang yang perlu kita pahami dulu bahwa kalau kita saat ini belajar secara daring, ini kan beda ya dengan kita belajar secara tatap muka. Kalau tatap muka semuanya terlibat, panca indera, ya ada ya indera mata, telinga, terus kemudian mungkin perasa, terus dan lain sebagainya. Semua motorik juga semuanya terlibat kayak gitu ya. Ketika ada informasi yang masuk kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika misalnya sekarang dihadapkan pada kondisi yang daring ya, terus kemudian setiap saat itu ada video call, ada Zoom dan lain sebagainya, jelas ini terbatas lewat layar saja kayak gitu. Itu hambatannya. Nah, awalnya semuanya terlibat inderanya. Sekarang fokusnya ketika daring itu hanya mata saja yang bekerja. Kebanyakan kan menatap ini, ya kan, menatap layar kayak gini. Kalau kita, misalnya kita aja nih orang besar kayak gitu. Kita kalau biasanya Zoom itu betahnya sampai berapa jam sih? Kayak gitu. Kita kuatnya sampai berapa jam sih? Ya enggak? Kalau kita sampai berapa misalnya seharian kayak gitu, itu kan matanya lelah ya. Capek banget dan itu menguras energi. Apalagi anak-anak kayak gitu. Yang perlu kita pahami yang pertama adalah bahwa memang ada keterbatasan layar seperti itu ya. Penyampaiannya seperti itu. Ditambah lagi mungkin situasi pembelajarannya yang mungkin kurang interaktif kayak gitu. Jadinya jadi anak itu kok kayak gini, dengerin aja, nggak ada keterlibatan, nggak ada sapa-sapaan kayak gitu. Gimana kalau kita cuma dengerin aja kayak gitu kan ngantuk ya. Anak juga seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi atau mensikapi hal-hal yang seperti ini dengan keterbatasan yang ada, terus kemudian kita tetap bisa involve gitu ya, kita tetap bisa fokus.
Maka memang ini perlu kerjasama kayak gitu ya, orang tua dan juga sekolah kayak gitu. Bagaimana guru bisa memberikan pembelajaran yang variatif kayak gitu, yang interaktif, yang di situ melibatkan anak-anaknya, yang menantang. Nah, itu pihak sekolah kayak gitu ya, pihak gurunya. Di rumah pun kayak gitu, agar kita fokus, itu juga ada beberapa hal. Ada istilahnya kalau di istilahnya itu flow kayak gitu ya, biar kita tetap fokus gitu ya. Anak-anak itu benar-benar menikmati, benar-benar bisa tahan lama nih kayak gitu ya. Bisa kalau dipanggil itu nggak denger, benar-benar fokus kayak gitu. Itu adalah kondisi flow yang dia merasa nyaman, merasa happy gitu ya ketika di pembelajaran. Nah, ada beberapa hal gitu ya agar anak ini fokus seperti pertanyaannya Ibu Eni tadi. Yang pertama adalah kita bisa memberikan tantangan kayak gitu, atau membuat target-target. Kita tanya ke anak kita kayak gitu. Nah, misalnya ya, ini dari Bu Guru, hari ini ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan, ada beberapa aktivitas. Kamu mau seperti apa kayak gitu nanti belajarnya? Kamu bisa nggak kamu menyelesaikan ini seperti itu? Atau kamu mau pilih aktivitas yang mana aja? Nah, itu anak juga diajak untuk menentukan target kayak gitu. Terus kemudian dia juga diajak untuk diberikan pilihan-pilihan. Nah, mau belajar yang mana, mau menyelesaikan tugas yang mana dulu. Nah, itu ketika kita terlibat atau anak terlibat, nah itu insya Allah itu akan berpengaruh terhadap kondisi flow tadi, happy kayak gitu ya, happy ketika pembelajaran daring seperti ini. Dan juga hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah pendampingan orang tua ini. Orang tua hadir nggak kayak gitu. Orang tua cuek atau memang peduli kayak gitu mendampingi. Kalau orang tuanya misalnya yuk membimbing, apa sih keluhanmu, apa sih kesulitanmu, seperti itu insya Allah akan bisa membuat anak itu bisa fokus kayak gitu, bisa mungkin hambatan-hambatannya itu bisa terselesaikan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang tua lepas tangan begitu saja, wes lah terserahlah kamu kayak gimana kayak gitu, nah itu juga akan sulit seperti itu. Nah, terus kemudian Bu Heni tadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau ibu bekerja? Nah, kita perlu istilahnya mendelegasikan, ya kan? Ya, mendelegasikan agar semuanya bisa berjalan kayak gitu. Mendelegasikan dengan mungkin suami, mungkin orang tua kita, kakek nenek kayak gitu, atau mungkin kalau nggak bisa semuanya ada ART ya kita bisa. Tapi kemudian dalam pendelegasian itu adalah kita perlu memperjelas kegiatan anak saat itu apa, hari ini apa aja, Mbak, kayak gitu misalnya. Tolong ya hari ini misalnya Hanif kayak gitu diajarin ini kayak gitu, didampingi kayak gitu. Terus kemudian kita juga perlu mengedukasi nih kayak gitu, yang mendampingi anak kita, coba di ini ya Bu, apa Pak, biar mengerjakan sendiri kayak gitu. Atau kemudian nanti kalau kesulitan boleh tanya loh ke ke orang tua atau yang mendampingi tersebut. Jadi itu yang bisa kita upayakan agar semuanya bisa tetap jalan. Semoga bisa menjawab. Baik, jadi tetap bisa fokus dan juga ibu juga masih bisa melakukan kegiatan lain selain mendampingi anak untuk sekolah online gitu ya. Sebenarnya kalau satu lagi Mas. Nah, apalagi Ibu? Kan distraksi. Nah, itu penting banget. Iya nggak? Kalau misalnya kita lagi fokus kayak gitu, lagi pembelajaran ini, biasanya ada yang
TV nyala, itu atau dia. kemudian es krim jalan, nah, kayak gitu. Atau kita yang jalan-jalan di sekitar anak. Nah itu yang mungkin juga perlu kita minimalisir ya. Kita Yes. perlu men-set up kayak gitu. Kalau perlu ada ruangan belajar yang memang khusus anak ini dalam pembelajaran seperti ini. Atau mungkin bisa juga dengan membuat suasana ruangan belajar online-nya jauh lebih fun kali ya, colorful, sehingga mungkin anak Moodnya juga kebangun ya. bener bangun pagi udah mandi udah sarapan dengan melihat suasana di rumah sendiri fun, jadinya juga semangat untuk Moodnya belajar. baik gitu ya. Bener. Cuma Fer, kalau aku lihat nih sebenarnya tantangan kan banyak ya. Aku rasa bukan cuma perihal teknis gitu ya, di mana belajarnya harus lewat layar laptop, tapi juga mungkin bagaimana komunikasi antara anak dengan gurunya, atau mungkin bagaimana agar anak tuh memahami benar-benar apa yang dia pelajari hanya dengan video call gitu. Aku rasa tantangannya tuh banyak banget faktor. Banget. Belum lagi kalau denger sharingnya Mbak Anissa tadi, ada kondisi personal mungkin, entah keluarganya bagaimana, kebiasaannya, atau anaknya ini sendiri juga ada kondisi seperti apa atau punya kebiasaan seperti apa. Cuma kalau aku dengar dari sharingnya Mbak Anissa tadi dan paparannya Mbak Monica, bahwa sebenarnya salah satu kunci terpentingnya tuh komunikasi, aku rasa ya. Entah komunikasi antara orang tua dengan anaknya, atau anak dengan gurunya, atau orang tua dengan gurunya. Aku rasa itu kunci dari sekolah online ini agar bisa tetap berjalan. Mungkin aku pengen tanya sama Mbak Anissa sih Mbak, soal pengalamannya Mbak Anissa nih. Apalagi kan tadi Mbak Anissa juga nyinggung bahwa sebelum mulai sekolah dasar sudah kasih sounding bahwa ini nanti sekolahnya akan lebih serius, Yes. mungkin akan lebih sulit, tidak bisa berhenti lagi seperti waktu TK gitu, walaupun harus online. Nah, sepemahaman kami, mungkin teman-teman Detikers juga, bahwa namanya komunikasi dengan anak gitu ya Mbak, mungkin susah-susah gampang, belum lagi anak-anaknya juga mut-mutan gitu untuk mau mengiyakan atau dia punya keinginan yang lain. Kalau pengalamannya Mbak Anissa nih Mbak, komunikasinya seperti apa sih Mbak agar bisa memberikan pengertian pada anak, terutama ya menghadapi situasi ini ya, pandeminya sendiri sudah challenging, ditambah mereka harus sekolah di tengah kondisi seperti ini. Nah, pengalamannya komunikasi Mbak Anissa gimana nih Mbak dengan anaknya? Jadi aku tuh dari bayi banget ya, kayaknya dari dia belum bisa ngomong gitu ya, aku tuh udah sering banget ngobrol. Jadi aku membuat ngobrol ini sebagai ritual sehari-hari gitu. Jadi kan dulu dia di daycare, jadi anakku tuh di daycare dari umur 3 bulan. Bayangkan aku bekerja, suamiku bekerja, dia di daycare aja gitu. Anak pulang daycare itu pasti aku tanya, tadi belajar apa? Ya padahal bayi kan di mobil gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Tadi belajar apa? Tapi aku ditanya setiap hari, itulah yang aku lakukan sampai besar. Jadi sampai dia umur 3 tahun, dia masuk preschool, dia pindah daycare yang ada preschoolnya. Aku tanya juga gitu, tadi sekolah ngapain aja, ada yang menangis nggak, ada yang sedih nggak, gitu tuh perasaan-perasaan seperti itu tuh selalu aku tanya gitu kan. Jadi ketika harus sounding untuk sekolah online, kita sudah punya ritual itu sebelum tidur gitu. Jadi nggak susah, karena aku hanya perlu memastikan nih buat teman-teman semua yang mungkin susah banget anaknya diajak ngobrol gitu ya, kalau lagi main game emang susah gitu ya, atau anaknya lagi main ya nggak bakal didengar juga gitu kan. Jadi aku selalu memastikan indranya tidak terdistraksi yang lain, hanya mendengarkan aku. Jadi sebelum tidur tuh kamarnya udah gelap, dia udah mandi, dia udah kenyang, udah siap tidur dalam kondisi fisik yang udah siap tidur dan nggak pegang-pegang mainan lagi. Anak kecil kan diajak ngobrol kadang-kadang pegang-pegang mainan gitu ya. Jadi nggak konsen gitu dengerin kita. Nah itu tuh aku nggak pernah kayak gitu. Dalam kondisi yang udah siap banget, aku bilang, kamu sekarang udah ini loh, seru banget ya jadi anak SD gitu. Sekarang udah besar banget, masa umurnya 6 itu banyak banget gitu. Dulu umurmu 1 kamu belum bisa jalan. Jadi dipuji-puji, diapresiasi bahwa sekarang kamu sudah besar, kamu siap untuk tanggung jawab yang lebih besar gitu. Jadi kalau mau sounding sama anak ya itu sih, pastikan dia dalam kondisi memang mendengarkan kita sepenuhnya. Jangan lagi main-main. Bisa sih sebenarnya lagi main-main berdua gitu ya. Iya tahu kamu nanti gini. Tapi biasanya nggak konsen. Kalau anakku pas abis main gitu ditanya lagi, tadi ibu bilang apa? Hah? Nggak tahu gitu. Tapi kalau sebelum tidur udah gelap tuh ditanya lagi tuh dia tahu, dan aku ulang-ulang. Jadi janji ya, tugasnya selesai semua ya. Ya gitu. Jadi yang namanya anak kan perlu repetisi ya. Nggak bisa tuh kita ngomong 1 kali terus berharap dia mengerti selamanya gitu ya. Bisa aja dia sekarang ngerti, seminggu paham, terus minggu depannya mungkin butuh sounding ulang, ya udah nggak apa-apa, sounding ulang lagi aja.
Oke, wah ini unik juga nih cara Mbak Anissa bisa berkomunikasi dengan baik sama anak, dan ini juga mungkin bisa jadi basic bagaimana untuk bisa mengajarkan anak bisa fokus terhadap satu hal. Misalnya kayak tadi main game, ya udah biarin aja dulu dia main game, ketika nanti kita mau mengajak dia untuk berkomunikasi setelah ngegame baru kita ajak bicara, dan usahain juga mungkin ya kayak Mbak Anissa tadi. Jadi pada saat ngobrol usahakan misalnya dia tidak memegang sesuatu, jadi Biar bisa nggak lebih terdistraksi ya. benar, bisa lebih fokus dengan obrolan atau komunikasi yang dibangun antara anak dan juga orang tua, sehingga pada saat sekolah online pun fokus ini juga bisa Terlatih langsung mungkin ya, diterapkan gitu. Benar-benar. Nah, kita sekarang ada pertanyaan lagi dari The Tickers, Wah. pertanyaan via WhatsApp. Boleh. Ada dari Mbak Feby di Depok. Aku izin bacakan. Anak saya tidak pernah sekolah offline karena tahun sebelumnya ketika masuk TK kondisinya sudah pandemi, tentu harus online. Wah, ini berarti berbeda kasus dengan ceritanya Mbak Anissa ya. Tahun ini dia sudah harus masuk SD dan tetap masih harus online. Saya khawatir social skill anak saya akan terlambat berkembang karena kurangnya interaksi langsung dengan peer friends-nya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mengurangi potensi hal ini terjadi? Dan bagaimana seharusnya juga metode sekolah online ini agar social skill anak tetap normal berkembang? Wah, pertanyaannya berat Jadi masalah ya. lain juga Ini nih. masalah lain ya, selain bukan cuman pendidikan, belajarnya, fokusnya bukan. selain materinya tapi juga social skill dia. Aku rasa ini juga PR kita bersama ya, kita yang Perlu juga besar-besar soalnya. aja. Kalau hubungan sosialnya berkurang karena kondisi pandemi, ya berat-berat gimana gitu, apalagi yang anak-anak ya. Mungkin boleh dijawab sama Mbak Monica dulu kali ya, Mbak. Ya, oke. Mbak Feby di Depok, kayak gitu. Mengkhawatirkan efek dari daring seperti itu ya. Masih social skill-nya gitu ya, keterampilan sosialnya kayak gitu. Ya memang salah satu kelemahan daring gitu ya, yang nggak mau gitu ya, nggak bisa kita pungkiri kayak gitu ya, kaitannya dengan kompetensi sosial ini, kompetensi sosial anak ini seperti itu. Kalau selama ini misalnya kalau dalam pembelajaran transfer of knowledge, pemahaman kognitif kayak gitu bisa lah kayak gitu ya, masuk kayak gitu ya. Tapi gitu ya, ada hal-hal yang lain nih, kompetensi yang lain itu yang nggak bisa digantikan sama layar ini seperti itu, kayak gitu. Sentuhan, komunikasi, sikap. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan karakter ini itu sepertinya sulit gitu ya diwujudkan kalau kita pembelajarannya akan terus-terusan daring seperti ini, seperti itu. Jadi memang itu kelemahannya, salah satunya adalah hal itu gitu ya. Selain aspek-aspek yang lain kaitannya dengan karakter yang tadi saya kemukakan tadi, kerjasama. Ngajak kerjasama kayak gimana sih? Kayak gitu. Ngajak anak untuk bisa berempati kayak gimana? Angel sulit kan kalau misalnya misalnya teori, oh ini loh kaitannya dengan empati itu kayak gini, kita nolong. Nah itu mungkin bisa kayak gitu. Tapi kalau actionnya kayak gitu sampai ke perilaku kayak gitu, nah itu memang perlu tantangan tersendiri kayak gitu. Dan juga karena ada keterbatasan ini, maka orang tua harus membackup. Ya, orang tua harus mengambil tanggung jawab kayak gitu. Inilah saatnya orang tua begitu untuk ya udah, inilah tanggung jawabku, amanahku kayak gitu. Allah sudah memberikan yang luar biasa dan saatnya sekarang mengembalikan bahwa di masa pandemi ini tugas pengasuhan pendidikan itu benar-benar menjadi salah satu tugas dari orang tua, tanggung jawab orang tua. Nah, kalau yang sosial seperti itu tadi, ya kita perlu komunikasi juga ya dengan gurunya seperti itu, apa kompetensinya. Kita juga orang tua juga perlu mengajarkan. Mungkin kalau ada anak lebih dari satu kayak gitu, bisa kerjasama antar kakak sama adik kayak gitu. Misalnya kalau anak saya misalnya ya, untuk yang kerjasama sosial dan sebagainya seperti ini, tolong tuh
jemuran, ya jemuran kan banyak toh ya, besar kayak gitu. Kalau sendiri nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengan dua anak kayak gitu, nah ternyata dia bisa bekerja sama seperti itu. Terus kemudian bisa juga kita kalau kompetensi sosial gitu yang kita backup dari rumah, kita bikin kayak semacam pertemuan keluarga. Nah, pertemuan keluarga aja, ngobrol aja kayak gitu. Ngobrol aja orang tua, anak, bapak, ibu, anak kayak gitu. Saling cerita, saling mendengarkan kayak gitu. Nah, kemudian di situ anak terbiasa terbuka kayak gitu terhadap keluarga, orang tuanya. Itu menurut saya penting banget untuk dilakukan kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, kompetensi sosial tadi. Baik, coba Mbak Anissa, kita juga pengen mendengarkan bagaimana dengan pengalaman Mbak Anissa karena keterbatasan bertemu dengan teman-temannya atau lingkungan sosialnya secara langsung begitu ya. Bagaimana nih untuk bisa mengatasi masalah social skills-nya? Aku juga termasuk yang khawatir ya, karena ujung-ujungnya semua akan kembali ke screen kan. Sementara anakku tuh matanya minus, dia dari lahir memang minus matanya gitu ya. Jadi memang aku membatasi screen-nya juga gitu. Sementara sekolah aja udah berapa jam kan. Nah pada akhirnya ya karena nggak bisa ditolerir lagi ya, mau nggak mau nih anak pasti harus ngobrol sama temennya kan. Jadi aku make sure setiap hari udah pasti tuh video call ibu aku. Jadi anakku mau ngobrol dengan orang lain selain aku dan ayahnya gitu. Karena kan anaknya cuma satu. Jadi dia bisa ngobrol sama orang lain. Dan yang kedua aku beri 1 jam sore-sore dia boleh main game bareng temennya tapi sambil video call. Itu chaos banget loh. Bagi kita orang dewasa ya, bagi kita kaum-kaum yang kalau main game tuh ya main game lah masa sambil ngobrol gitu. Jadi dia main game di iPad-nya, main game bareng temennya. Lalu dia video call pakai handphone di sebelahnya. Jadi mereka ngobrol sambil main game gitu. Tapi itu pun aku batasi hanya 1 jam. Jadi setelah 1 jam ya dia kembali lagi tidak ngobrol. Karena kalau nggak gitu main game terus nggak sih gitu. Nggak. Aku juga nggak mau dia main game terus dan aku juga nggak mau dia melihat layar terus. Ngelihat layar untuk sekolah aja tuh udah cukup gitu loh maksud aku. Jadi ya suka nggak suka ya memang harus pakai teknologi sih. Jadi aku biasanya chat ibu-ibu anak-anak lain. Ada yang mau main game nggak sore ini gitu, atau enggak si anaknya biasanya chat aku, tante ini siapa, boleh nggak aku main game? Boleh tapi jam 5 ya gitu. Jadi biasanya jam 5 sampai maghrib dia boleh main game. Nggak ada cara lain sih menurut aku, karena aku tidak mau mengambil risiko playdate. Jadi aku tahu nih teman-temanku yang memang udah playdate, nggak apa-apa kan kita doang gitu ya. Kalau aku kayaknya takut banget nggak sih gara-gara playdate 1 kali terus harus ada yang sakit gitu ya. Jadi aku nggak mau mengambil risiko itu ya. Pada akhirnya memang hanya lewat video call aja sih. Oke, baik. Ini sebenarnya banyak hal-hal yang bisa diterapkan sehari-hari gitu ya untuk sedikit banyak mengasah social skill mereka. Mungkin tantangan pasti ada ya. Aku juga kebayang sih ya challenging-nya seperti apa. Tapi semoga bisa menjadi jawaban buat tadi teman Detikers yang bertanya tentang perkembangan social skill, bahwa ada nih hal-hal yang bisa kita upayakan dalam aktivitas sehari-hari untuk sedikit banyak mengasah kemampuan bersosialisasi anak. Nah, kita ada pertanyaan lagi masuk via WhatsApp dari Detikers. Ada dari Aminanti. Mungkin Ferdi mau bantu bacakan? Boleh. Halo 20 detik, mau nanyakan untuk pendampingan sekolah online TK, terapan disiplin dari orang tua sebatas gimana ya pada saat mendampingi anaknya sekolah? Apakah kita perlu bersikap keras untuk anak supaya duduk mendengarkan guru? Karena anak saya tipenya aktif sekali, tidak bisa duduk lama di depan laptop. Beda kasus Hyperaktif lagi ya. Ini kasus baru lagi nih. Gimana nih Mbak Monica, bisa dijawab mungkin pertanyaannya terkait dengan bagaimana kalau menghadapi anak yang aktif, cenderung hyperaktif begitu. Oke. Nah, ini kaitannya dengan Bu Aminanti ya. Kalau anaknya banyak gerak kayak gimana sih Mbak? Kayak gitu ya. Kayak gitu. Sama apa Mas tadi Mas? Banyak gerak sama? Biar bisa lebih fokus mendengarkan atau menyimak pada saat belajar online. Atau menyimak kayak gitu ya. Ya. Perlu kita pahami yang pertama adalah karakteristik dari anak PAUD kayak gitu gimana. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Anissa, rentang perhatiannya itu pendek. Sulit kayak gitu ya kalau diharuskan untuk sampai 1 jam, 2 jam menghadap layar kayak gitu tuh. Itu kayaknya kok
nggak mungkin ya kalau anak TK seperti itu. Itu aja kalau 15 menit setengah jam itu sudah benar-benar fokus kayak gitu, itu udah bagus banget kayak gitu. Nah itu yang perlu kita pahami adalah seperti itu, bahwa karakteristik anak PAUD itu adalah rentang perhatiannya pendek seperti itu, dan kemudian juga anak PAUD itu juga kan juga banyak gerak ya kayak gitu, belum bisa istilahnya mungkin kalau duduk duduk lama kayak gitu, itu juga butuh effort seperti itu, butuh usaha kayak gitu ya. Nah yang perlu dilakukan adalah ini gurunya, pembelajarannya itu juga harus menarik kayak gitu, enggak hanya melulu melihat tapi juga istilahnya diajak untuk terlibat, untuk mungkin ada praktek-prakteknya atau kemudian senam-senamnya kayak gitu, gerak-gerak tubuhnya kayak gitu. Anak misalnya gurunya, ayo teman-teman sekalian, yuk sebelum kita mulai kayak gitu, yuk kita gerakin badannya yuk, coba Bu Guru mau lihat nih kayak gimana Mas Saga, coba gimana tunjukkan tangannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi gurunya perlu atraktif kayak gitu ya, perlu interaktif kayak gitu, dan metodenya juga harus variatif. Nggak cuman melulu natap layar aja seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu dari gurunya kayak gitu, terus kemudian anaknya mengkondisikannya bagaimana? Nah makanya perlu pendampingan orang tua kayak gitu. Kita perlu istilahnya mempersiapkan dulu. Anak kalau mau Zoom itu juga perlu persiapan loh teman detikers kayak gitu ya. Nggak bisa bangun tidur langsung ujuk-ujuk. Ini Zoom loh dek. Ini ayo kayak gitu. Nggak bisa, sulit kayak gitu. Tapi perlu persiapan dulu kayak gitu. Atau malamnya itu juga perlu kita sounding kayak gitu. Kita perlu, Dek, besok itu kita ada ketemuan sama Bu Guru kayak gitu jam segini. Tidurnya ini ya nggak larut ya kayak gitu. Itu juga perlu kita atur. Kalau anak PAUD itu pengaruh banget kayak gitu. Kalau tidurnya malam larut, mesti paginya itu sulit dibangunkan, atau kalau dibangunkan rewel. Dan Mbak Monica mungkin juga komunikasinya juga tidak perlu terlalu keras kepada anak, apalagi ini kan kategorinya kan anak PAUD begitu ya? Yes, betul, iya betul. Komunikasinya juga istilahnya kan ya yang positif ya, kayak gitu, mengajak kayak gitu juga istilahnya ya kita tetap terus gitu ya, istilahnya memberikan pemahaman seperti itu, memberikan reward atau pujian dan lain sebagainya seperti itu gitu. Terus sama tadi ya, saya mau ngomong apa tadi? Yaitu tadi persiapannya seperti tadi ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, dan juga apa tadi Mas? Jadi kehilang tadi. Tapi poinnya udah dapat ya, poinnya intinya tersampaikan kok Mbak. Intinya adalah harus bisa disounding dulu terhadap anak, apalagi ini kategorinya adalah anak PAUD, tidak bisa langsung ujuk-ujuk meminta kepada anak bisa langsung menghadap layar bertemu dengan gurunya secara daring gitu ya. Ya, sama ini satu lagi. Terus kaitannya kalau misalnya dengan tugas-tugas, nah ini yang bikin biasanya emak-emak itu stressful kayak gitu. Itu kalau tugasnya itu deadline-nya gitu, pembelajaran sekarang, nanti jam 12 siang atau jam 5 harus dikumpulkan. Waduh, cepat. Stressful nggak sih kalau kayak gitu? Pasti stressful. Apalagi kalau ibu bekerja kayak gitu, dia harus menyesuaikan. Ini saya kerja kok harus mengumpulkan sore hari. Nah, makanya perlu juga istilahnya tenggang waktu ya, dalam istilahnya pengumpulan tugasnya dan lain sebagainya seperti itu. Kalau nggak bisa kayak gitu ya, kita perlu kayak tadi Mbak Nisa tadi,
Yes. Komunikasi itu kunci. Iya. Gitu. Ini berarti sebenarnya yang beradaptasi itu bukan cuma anak yang belajar doang ya, Fer ya. Orang tuanya, metode mengajarnya mungkin dari pihak guru atau sekolahnya atau sekeluarganya serumah juga ikut beradaptasi Mbak Anissa gitu juga ya. merasakan itu pada saat anaknya masih PAUD gitu. Kebayang lah. Nah, ini tadi kan Mbak Monica sempat nyinggung soal tugas berat segala macam. Cuma kan sekarang nih kalau dengan pertemuan serba online gitu, serba lewat video call, artinya mungkin anak-anak baik yang masih kecil-kecil atau mungkin yang udah ngerti googling gitu ya, bisa sambil browsing atau bisa sambil open book, sambil buka buku, mau lihat jawaban ketika ujian juga mungkin gampang banget gitu ya, tinggal ketik-ketik di Google atau buka buku gitu, nggak kelihatan kan di bawah kameranya. Nah, aku pengen tanya pandangan dari masing-masing narasumber nih, mungkin dari Mbak Anissa dulu kali ya, biar gantian nanti kita akan minta tanggapan dari Mbak Monica. Kalau dari Mbak Anissa gimana nih Mbak tanggapannya tentang kemudahan googling dan buka buku ketika ujian atau mungkin cheating ya ini ya sebenarnya. Gimana nih Mbak? Jadi untungnya aku tuh dari awal memang tidak cari sekolah yang ada ujian, tidak cari sekolah yang pakai ranking, tidak cari sekolah yang ada PR. Karena dulu kondisinya aku bekerja full time dan aku ngerasa kayaknya kalau sekolahnya ada PR gak bisa nih gue nemenin ngerjain PR di rumah gitu ya, udah give up duluan gitu ya. Dan ternyata sekolahnya online, kurikulum juga dipadatkan kan ya dari Kemendikbudnya. Jadi memang sama, tidak ada PR juga. Tapi tetap aja yang namanya anak kecil meskipun gak ada PR, nih teman-temannya pada ngerjain, ada kalanya dia nggak mood dong. Aku nggak mau kerjain nanti gitu. Aku nggak mau kerjain sekarang Padahal itu tetap harus disubmit kan ke Google Classroom-nya gitu. Meskipun dia nggak ngerjain, ujung-ujungnya harus disubmit. Nah, aku bikin perjanjian sama anakku, semua tugas harus disubmit. Jadi dia boleh tidak mengerjakan sekarang, tapi nanti di akhir minggu gurunya tuh biasanya rekap tuh hari Jumat. Ibu, minggu ini yang belum dikerjakan ini. Nah, itu tuh aku harus kerjain semua. Jadi komitmennya seperti itu. Karena aku paham juga ya di kelas tuh bosan banget mungkin kan, nggak bisa sambil colek-colek teman gitu ya. Ya udah dia sendirian aja di meja belajar. Kalau misalnya nggak mau nulis, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti di akhir minggu semua tugasnya harus dikumpulkan. Jadi aku berkomitmen sama anakkunya tuh seperti itu. Gimana ya? Karena ada nih ibu-ibu yang memang menurunkan ekspektasi sangat rendah gitu. Ya udahlah kasihan tuh anaknya stres juga gitu ya. Udahlah nggak usah belajar gimana-gimana. Yang penting ya sekolah apa adanya aja lah gitu. Menurutku kita tuh nggak tahu loh sampai kapan sekolah online kayak gini. Kita nggak tahu lagi kapan bisa sekolah offline. Kalau kita terus-terusan menurunkan ekspektasi, jadinya learning loss gitu. Jadinya anaknya nggak belajar karena kitanya terlalu santai. Menurut aku gitu sih. Dan sebenarnya anak tuh bisa kok, asal kitanya berkomitmen juga untuk bisa gitu. Jadi kitanya berkomitmen bahwa nggak bisa, ini tuh memang tanggung jawab kamu sebagai anak umur 7 tahun adalah mengerjakan tugas sekolah gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, ya aku menunggu kamu mau mengerjakan ini. Jadi biasanya di akhir minggu hari Jumat tuh dia udah submit semuanya. Karena aku nggak mau aja sih kelewat numpuk loh itu, meskipun gurunya nggak nagih ya. Nagihnya kan baik-baik ya. Jadi gurunya iya ibu ini belum gitu. Nggak bakalan yang kayak ibu ditunggu ya sore ini jam 5. Nggak begitu juga. Tapi kan kalau kita nggak kerjain sekarang, minggu depan akan bertambah. Ujung-ujungnya nih anak nggak ngerjain apa-apa gitu. Jadi aku nggak mau sampai kayak gitu, meskipun tidak ada pressure, tetap pekerjaan sekolah itu harus dikerjain. Jadi kalau soal cheating atau bisa googling itu aku nggak ada pengalaman, karena memang kurikulumnya juga bukan kurikulum nasional. Jadi dia tidak ada PAS, apa tuh penilaian akhir sekolah tuh nggak ada, hanya ada review, lalu ditanya ulang oleh gurunya pemahamannya sudah sampai mana, lalu di akhir ada show and tell, presentasi, terus udah gitu. Jadi aku nggak mengalami ada cheating, nggak boleh nyontek gitu. Jadinya tapi uniknya ya, karena anakku dari awal memang TK-nya juga seperti itu. Dia tidak ada TK yang ada ujiannya. Terus aku pernah nanya nih iseng, gara-gara anak-anak lain lagi ujian. Menurut kamu kalau ada temenmu nanya nanya soal, terus dia nggak tahu jawabannya, menurut kamu kasih apa jangan? Ya kasih lah. Nggak bisa gitu. Nggak mungkin. Kenapa kamu? Because it's cheating, aku bilang. Terus kata dia, kenapa, kan aku membantu dia, nggak bisa kalau di sekolah lagi ngerjain ujian, nggak bisa kayak gitu. Nah dia jadinya nggak paham hal kayak gitu karena memang nggak mengalami ujian itu apa sih. Tapi sebenarnya di samping ketidak adanya pengalaman cheating dan ujian ini, sebenarnya ada poin penting sih Fer menurut aku, bahwa itu bisa di-trik ya, bahwa mungkin ini bisa jadi inspirasi metode belajar ya, bahwa tugas banyak udah pasti gitu ya, apalagi buat anak-anak yang sekarang sekolahnya online, mungkin walaupun kita tetap buka, nggak berarti tugas-tugasnya semakin ringan. Yang aku lihat sih gitu, mungkin ini bisa jadi inspirasi gitu ya, gimana cara memanage-nya biar mingguan at least tugasnya beres gitu. Nah, kalau dari Mbak Monica nih gimana pandangannya Mbak Monica? Ya, kaitannya dengan internet, Google dan sebagainya seperti itu ya. Ya. Yang perlu kita pahami adalah yang tadi disebutkan tadi, kita pahami bahwa itu adalah sumber belajar.
ya enggak? Iya. Kita kan gampang tuh ya, tinggal misalnya cari kayak gitu. Siapa presiden pertama Indonesia? Misalnya kayak gitu. Cepet kayak gitu ya. Daripada kita buka buku misalnya kayak gitu. Nah, udah lama kudu baca ini kayak gitu. Tapi kalau misalnya langsung googling kayak gitu, ketik kayak gitu, presiden pertama. Wah, langsung keluar seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami adalah itu yang tadi disebutkan Google, terus kemudian ada internet dan lain sebagainya, itu sekarang sudah banyak platform-platformnya itu merupakan sumber belajar dan media media untuk belajar kayak gitu. Itu mau nggak mau sekarang zamannya beda ya sama yang dulu kayak gitu. Sekarang penguasaan teknologi kayak gitu itu juga menjadi salah satu kompetensi juga toh nantinya akan kedepannya seperti itu. Nah, kita juga perlu mengenalkan itu gitu ya, perlu mengenalkan tentang internet dan sebagainya seperti itu. Tapi ada tapinya kayak gitu. Kita perlu memahamkan juga do and don't-nya kayak gitu. Nah, itu penting banget kayak gitu. Kamu ini loh Dek, kalau kita berselancar atau kita googling atau browsing dan lain sebagainya, tidak semuanya loh itu benar kayak gitu. Iya enggak? Itu semua informasi kan masuk kayak gitu. Tapi tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Nah, makanya kan kita perlu, kenapa kita butuh orang tua kalau misalnya anak kita masih balita atau mungkin kelas SD kayak gitu yang belum bisa memilih informasi kayak gitu. Nah, itu makanya fungsi diskusi, komunikasi, pendampingannya itu di situ. Itu poin pentingnya di situ, bahwa itu adalah alat bantu seperti itu. Nah, terus kemudian pertanyaannya tadi adalah gimana kalau ujian? Nah, itu kan lebih cepet tuh kayak gitu, langsung kayak gitu. Nah, itu kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga, value keluarga bagaimana menanamkan hal tersebut seperti itu. Kalau kita dari awal istilahnya sudah mendampingi, sudah memberikan penanaman nilai-nilai menerima apapun, memahami bahwa anak juga berproses untuk belajar, apapun nilainya kayak gitu, it's okay, nggak masalah kayak gitu. Itu insya Allah kita memberikan pengertian, pemahaman ke anak juga. Apapun hasilnya ke ujian, coba kamu lakukan dengan usahamu sendiri, dengan ya kamu berusaha untuk mengerjakannya sendiri, tidak pakai itu tadi kayak gitu, jujur kayak gitu, belajar jujur seperti itu. Jadi apapun hasilnya nggak masalah kok kayak gitu, yang penting kamu belajar. Nanti kalau kamu hasilnya positif, oke, alhamdulillah. Kalau enggak, mari kita evaluasi bersama, kita diskusikan. Seperti itu, Mbak. Kayak gitu. Berarti selain keleluasaan teknologi ini bisa menjadi medium cheating, sebenarnya kalau kita memposisikan diri dari yang lebih positif gitu ya, bisa jadi medium belajar juga. Bahkan nggak cuma memperluas pengetahuan anak, mungkin bisa jadi tempat mereka berlatih untuk mengerjakan sesuatu secara jujur gitu. Wow. Pun kalau misalnya kita membiarkan anak juga, kalau bisa juga jangan menyerahkan sepenuhnya untuk cheating gitu pada saat proses seperti itu. Mungkin kita juga harus membatasi. Oke, kok kalau misalnya memang kamu nggak tahu dan butuh untuk berselancar, silahkan, tapi nggak boleh semua ya. Gak boleh semua cheating. Pertanyaan untuk di-cheating ya gitu, harus ada dikasih pemahaman bahwa semua harus ada batasnya juga gitu, biar kita bisa ada proses belajar. Gak apa-apa dapat 0 daripada mungkin kita nggak ada proses gitu ya. Oke. Baik, nah karena kita ternyata ini kita sudah di akhir acara. Tidak terasa ya. Kita tidak terasa kalau ternyata membahas soal anak dari A sampai Z itu, terutama soal pendidikannya,
sangat asik begitu ya, sangat asik, rumit ya. Rumit, tapi itulah seninya menjadi seorang orang tua begitu, untuk bisa tetap menghandle anak-anaknya di tengah pandemi ini, terutama di sudut pandang pendidikannya. Tapi kita tentunya ingin meminta bagaimana nih konklusi dari para narasumber kita, mungkin dari Mbak Monica dan juga Mbak Anissa, terkait dengan bagaimana bisa berdamai dengan kondisi seperti ini terhadap aktivitas anak di bidang pendidikan mereka begitu. Dari Mbak Monica dulu mungkin. Boleh, dari Mbak Monica dulu. Ya, pembelajaran daring ini menurut saya adalah pembelajaran yang alternatif paling memungkinkan gitu ya, dibandingkan jika kita nggak lost kayak gitu, nggak sekolah, atau anak kita nggak mendapatkan stimulasi, nggak mendapatkan pendidikan, edukasi seperti itu. Memang banyak sekali kelemahan kayak gitu ya, banyak sekali keterbatasan kayak gitu. Tapi dengan peran atau kerjasama antara orang tua kayak gitu, guru kayak gitu, insya Allah itu bisa kita optimalkan, pembelajaran bisa kita tingkatkan kualitasnya. Guru bagaimana menjalin interaksi, membuat konektivitas dengan anak kayak gitu ya, interaksi dengan anak, membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, nggak yang bosenin seperti itu, variasi. Dan juga orang tua bagaimana mensupport anak gitu ya, dengan memfasilitasi pembelajaran di rumah yang menyenangkan, iklim belajarnya itu terasa happy kayak gitu, sehingga kemudian efek atau pembelajaran itu ya benar-benar bisa tercapai kayak gitu. Baik, nah kalau dari Mbak Anissa sendiri bagaimana nih Mbak Anissa? Kalau dari aku sih jangan pakai mindset bahwa ini akan segera berakhir. Jadi biasanya orang-orang yang kurang mau berusaha gitu ya, nanti juga enggak deh, nanti juga akan sekolah offline lagi deh. Nah aku nggak pakai mindset kayak gitu, karena kalau kita menunda-nunda terus jadinya anak nggak belajar gitu. Sementara ini anak perlu belajar loh. Kalau kita menunda-nunda dari tahun lalu, ini udah mau 2 tahun loh anak nggak belajar, masa iya gitu. Jadi pakailah mindset bahwa ini mungkin akan bisa jadi panjang banget gitu. Bisa jadi anakku mungkin baru sekolah nanti kelas 4 gitu ya, untuk bisa sekolah kembali normal. Jadi dengan demikian kita juga mencari mitigasinya apa nih, oh ternyata aku harus adaptasi di rumah dengan kondisi seperti ini anak sekolah, oh berarti harus sounding lebih banyak lagi, oh berarti aku sebagai ibu harus lebih pintar lagi mengelola emosi, karena tanpa aku bisa mengelola emosi nanti anakku jadi nggak mood juga sekolahnya, hal-hal kayak gitu. Jadi gimana kita sebagai individu juga beradaptasi dengan kondisi seperti ini, juga kita sebagai ibu juga beradaptasi bahwa mungkin kita akan beberapa tahun lagi nih menemani anak belajar di rumah gitu, karena meskipun kayak udah deket gitu ya kemarin-kemarin ya sebelum PPKM ini udah deket nih anak mau sekolah offline, itu pun kan tidak offline seperti semula gitu, itu pun bukan sekolah yang kita bayangkan seperti dulu gitu, jam belajar lebih pendek, mungkin tidak setiap hari, jadi masih akan panjang sepertinya perjalanan kita nemenin anak sekolah online. Jadi ayo adaptasi dari sekarang, ayo dicari solusinya, kalaupun ada masalah jangan ragu untuk buka komunikasi dengan guru, dengan suami, dengan anak juga di rumah gitu sih. Langkah yang realistis, tapi antisipatif, tapi juga berstrategi berarti ya Mbak Anissa ya. Nah, untuk para narsum dan teman-teman Detikers malam ini, ternyata kita sudah di penghujung acara malam ini. Aku dan Ferdi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat para narsum malam ini, buat Mbak Anissa dan Mbak Monica. Aku yakin teman-teman Detikers dapat banyak banget inspirasi sih dari terutama orang tua muda yang baru saja anak-anaknya menikmati yang namanya pendidikan di tahun pertama untuk daring begitu ya. Ini langsung shock gitu pasti. Tapi dengan jawaban-jawaban dari para narasumber kita bisa mencerahkan para orang tua ataupun Detikers yang malam hari ini menyaksikan begitu ya. Baik, terima kasih buat narasumber kami malam hari ini yang sudah hadir. Ada Mbak Monica selaku psikolog pendidikan dan juga founder Ya Bunaya Preschool Yogyakarta. Terima kasih Mbak. Dan juga Mbak Anissa Steviani selaku parent content creator. Semoga jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok untuk hadir jadi narsum kami ya. Sehat selalu Mbak Monica dan Mbak Anissa. Terima kasih banyak. Thank you. Siap. Sampai ketemu lagi ya Mbak ya.
Nah, Nah, saatnya kita umumkan ini dia, karena tadi sudah banyak sekali partisipan dari Detikers, kita langsung umumkan merchandise yang akan kita bagikan. Selamat kepada siapa nih? malam ini Yes. yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Detikom adalah Pak Feby Aryana di Depok. Wah, ini tadi yang nanya tentang social skill, aku inget nih. Bener. Soalnya pertanyaannya menarik banget. Mungkin kita bisa tampilkan hadiahnya, Kak. Oke, selamat kepada Pak Feby Tada. Aryana. Nanti ini akan diberikan langsung, jadi sabar, siap menunggu. Nanti Tim 20 detik akan menghubungi mengontak. Anda buat Pak Feby Aryana. Yap. Nah, Fer, malam ini aku dapat banyak banget hal seru sih. Yes. Pertama ya, menurut aku yang paling penting adalah, kondisi ini sulit untuk banyak pihak ya. Buat kita yang udah bongser-bongser juga sulit gitu. Tapi sekolah di tengah pandemi ini bikin aku mengapresiasi para guru, Fer, sebenarnya. Yes. Karena kebayang ya, artinya sekarang kan mungkin orang tua dan keluarga harus berposisi sebagai yang mendampingi anak belajar. Kebayang gak sih kalau sekolah sehari-hari gitu ya, yang tatap muka, betapa challengingnya untuk guru. Sekarang kita Yes. kebayang ya, jadi guru itu harus sabar, harus cermat mungkin gimana caranya ngasih pengertian ke anak-anak. Dan ini menjadi momen apresiasi aku yang sebesar-besarnya. Aha. Tapi tidak cuman hanya guru terhadap muridnya aja, tapi juga orang tua. Betul, Begitu. nah, orang tuanya Bagaimana besar banget orang ya. tua juga bisa membackup anaknya, mendorong, mensupport, Yap. merespect, ataupun juga mengkomunikasikan apa sih yang menjadi keinginan anak ketika menjalani sekolah daring ini, dan juga harus bisa memahami kemampuan, keterbatasan yang mereka miliki untuk bisa menggiring mereka menikmati yang namanya sekolah daring gitu ya. Baik, saatnya kita pamit. Terima kasih buat Detikers yang sudah berpartisipasi menonton malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan eLive setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik dan berbeda setiap minggunya. Saatnya saya Frian Zikran dan juga Vidya Pinandita pamit undur diri. sampai jumpa. Selamat malam.